Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini Mang Asap akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki, bagian kedua, yang ditulis oleh Kak Arsita Malika. Yang penasaran dengan ceritanya bisa mampir ke link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Raffi tidak berusaha melepaskan ataupun membalas pelukannya. Ia biarkan begitu saja. Aku sangat takut sayang. Ada 3 anak perempuan yang mendatangiku. Mereka memukul-mukul perutku, menginjak kakiku, dan hampir mencekikku, ungkap Zira dengan suara yang bergetar. 3 anak perempuan? Ucap Raffi dengan suara kecil. Ekspresi wajahnya tanpa menunjukkan kalau dia sedang memikirkan sesuatu di dalam pikiran dan hatinya. Sepertinya ada yang ia sembunyikan dari Zira selama ini. Zira mengangkat kepalanya memandang wajah sang suami. Hati kecilnya terasa sakit melihat ketidakpedulian Raffi pada kejadian yang baru saja ia alami. Ia langsung melepaskan dekapannya dan bersikap seolah-olah tidak apa-apa. Aku mau lanjut tidur lagi. Maaf, sudah mengganggu pekerjaanmu, lirih Zira. Raffi hanya mengangguk dan berjalan kembali meninggalkan Zira sendirian. Padahal saat itu, Zira tidak ingin sendirian. Ia takut jika ketiga anak perempuan itu datang kembali untuk mencelakai Zira lebih parah lagi. Dengan hati yang kecewa, ia merangkak naik ke kasur dan meraih selimut tebal. Kemudian ia pejamkan matanya berusaha untuk tidur kembali. Sekitar 10 menit kemudian, Zira mengalami ketindihan. Walaupun sebenarnya ia takut, tapi mau tak mau ia harus membukanya. Sontak matanya membuat melihat ketiga anak perempuan itu datang kembali. Mereka berbeda di posisi yang sama seperti tadi. Satu duduk di atas dada Zira, yang satunya duduk di perut, dan yang satunya lagi berdiri di paha. Mereka terus tertawa begitu senang menganiaya Zira. Namun, kali ini Zira tak mampu berteriak seperti tadi. Bahkan sekedar menggerakkan bibir saja ia tak mampu. Sebab, yang duduk di atas dadanya itu tak lagi mau mencekik Zira, melainkan ia kini menutup mulut Zira sambil ditekan. Nggak bisa teriak ya. Ia cekikikan menyaksikan ekspresi ketakutan yang ditunjukkan oleh Zira. Detik kemudian, Zira merasakan sakit di bagian perutnya ketika ia duduk di perutnya tadi untuk memukul-mukul perut Zira berulang kali. Mata Zira melotot menahan rasa sakit itu. Al-Jalilu ilmalala jinnalimut al-labat bikuhukina nafakot na'andazir al-waq al-musib litatmir al-bashar. Ucap mereka bersamaan sambil menyakiti tubuh Zira. Sesuai posisi mereka saat itu, Zira hanya bisa menangis mendapatkan perlakuan jahat dari mereka bertiga. Setelah puas menyakiti Zira, ketiga anak perempuan itu bangkit dan berdiri di samping kiri Zira. Mereka bertiga menatap Zira sambil menyeringai lebar. Walaupun sudah tak ditindih lagi, tetapi seluruh tubuh Zira tetap tak bisa bergerak, kecuali bibirnya. Jangan berteriak. Jika kamu berteriak seperti tadi, kami bertiga akan menyakitimu lebih parah lagi. Salah seorang anak itu mengancam ketika ia melihat Zira hendak berteriak. Ya ampun, kenapa mataku sulit tertutup? Batin Zira. Mereka bertiga kembali cekikikan melihat Zira yang terus berusaha untuk menutup mata. Kalian sebenarnya siapa? Kenapa kalian datang menggangguku?
Apa aku ada salah dengan kalian? Tanya Jira gelagapan. Kami anak kembar 3. Aku Roh, dia Sing, dan dia Janaya si bungsu. Nama itu pemberian dari ayah kami. Kami berasal dari bangsa jin. Ada alasan di balik kami mengganggumu, tapi nanti kami menjawabnya setelah seseorang yang telah kami tunggu-tunggu itu datang, jawab Rohi. Wajah Jira seketika memucat setelah mendengar mereka adalah seorang jin. Baru kali ini ia melihat makhluk halus yang berasal dari bangsa jin. Karena sebelumnya ia sempat melihat hantu wanita di gudang bawah tanah yang ada di rumah. Kami pergi dulu. Besok kami datang lagi bermain denganmu. Mereka bertiga pun pergi dari kamar Jira dengan menembus tembok. Setelah mereka pergi, akhirnya Jira bisa bergerak kembali dan bernafas lebih lega setelah sebelumnya dadanya terasa sesak. Ia terduduk seraya mengelap wajahnya yang penuh dengan keringat. Walaupun suasana sudah lebih tenang, tetapi tangan Jira masih bergetar. Kejadian yang tadi dia alami itu dipenuhi tanda tanya besar. Ia segera keluar dari kamarnya, takut akan ada lagi yang mengganggunya nanti. Ia pun memilih masuk dan tidur di kamar kedua putranya Ozel dan Ibram. Ya, di pernikahannya bersama Raffi, ia dikaruniai 2 putra yang tampan-tampan. Namun sayang, salah satu dari mereka mengalami Down syndrome, yakni si sulung Ozel. Nama Ozel sendiri kalau diartikan dari bahasa Turki artinya spesial. Seperti minggu-minggu sebelumnya, di setiap malam Jumat Raffi pasti tidak tidur di kamarnya bersama Jira. Entah apa alasan yang sebenarnya, tetapi alasan yang ia katakan pada Jira, ya Raffi selalu melakukan ritual di malam Jumat untuk mencari keberadaan ibunya yang diculik secara gaib. Ritual itu dilakukan di tempat yang sama di mana Jira pertama kalinya melihat hantu. Tetapi Jira saat itu hanya berada di depan pintu gudang bawah tanah. Ia tak sempat masuk ke dalam sana karena Raffi keburu datang mempergokinya hendak masuk ke dalam. Ia selalu dilarang masuk dengan alasan ritualnya akan gagal jika ada yang masuk kecuali Raffi sendiri. Ya, walaupun alasan Raffi itu terdengar sedikit aneh, tapi Jira tetap percaya, apalagi ini menyangkut ibu mertuanya. Namun, dari awal ritual hingga saat ini, Asi tak kunjung ditemukan. Di tengah keheningan malam, samar-samar Jira mendengar lagi suara Raffi dengan berbicara dengan seorang wanita. Percakapan mereka itu terdengar romantis layaknya sepasang suami istri. Jira terdiam, berusaha menajamkan pendengarannya. Setiap malam Jumat, pasti Jira mendengar suara itu. Tapi ia tak peduli, karena ia berpikir itu hanya salah satu bagian dari ritual yang Raffi lakukan di gedung bawah tanah. Namun, kali ini tidak. Karena diliputi rasa penasaran, Jira kemudian bangkit dari tidurnya dan keluar mendekati sumber suara. Dibukanya pintu yang sejajar dengan lantai rumahnya itu secara perlahan. Ia berjalan menuruni anak tangga dengan mengendap-endap agar langkah kakinya tak terdengar oleh Raffi. Karena jika sampai ia ketahuan menguping, dia akan dalam masalah besar. Ketika ia sudah berhasil berada di depan pintu gudang, ia dekatkan telinganya ke pintu agar bisa mendengar percakapan mereka lebih jelas. Kau sedang apa di situ? Gertak sesosok wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jira langsung terperanjat kaget. Saking kagetnya, ia sampai terjatuh. Ditutupnya mulutnya dengan cepat agar tak mengeluarkan suara teriakan yang bisa mengundang kemarahan Raffi. Ini sudah kedua kalinya ia bertemu dengan sesosok hantu tersebut di tempat yang sama. Pergi dari sini, pinta sosok hantu itu. Jira pun segera ngacir keluar dari gudang bawah tanah itu. Ia begitu merasa lega setelah ia berhasil naik keluar dan pintu menuju gudang itu ditutup. Esok kemudian, Ibu, besok Ibram ulang tahun kan? Berarti ada kue lagi dong. Hehehe. Pagi-pagi sekali, Jira dikejutkan oleh teriakan Ibram yang sambil berlari mendekati dirinya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia terlihat begitu bahagia sebab besok adalah hari ulang tahunnya yang ke-10 tahun.
Jelas dong sayang, jawab Zira seraya mencolek hidung Ibram. Tak lama kemudian, Raffi pun muncul dari gedung bawah tanah dengan bertelanjang dada. Ia berjalan ke kamar mandi sambil tersenyum sumringah, seperti mendapatkan semangat baru. Ia selalu begitu setiap selesai melakukan ritual di kuda. Ketika selesai mencuci wajah, ia pun keluar dari kamar mandi. Baru sekali melangkah, ia langsung dihampiri oleh Ibram yang sejak tadi cengar-cengir. Ayah, besok Ibram ulang tahun loh. Sayang, besok temenin aku ke toko kue lagi ya. Besok kan ulang tahunnya Ibram, ucap Zira sambil tersenyum manis. Wah, besok anak ayah tersayang ini ulang tahun lagi ya? Emangnya besok juniorku ini berumur yang berapa tahun? Tanya Raffi sambil memeluk tubuh Ibram, membuat Ibram jadi kegirangan. 10 tahun ayah, jawab Ibram. Ekspresi wajah Raffi seketika pias tatkala mendengar usia Ibram. Ia memandang dalam-dalam kedua manik mata milik Ibram. Di dalam matanya itu ia melihat cahaya yang begitu indah, hingga Raffi sendiri sulit memalingkan pandangannya. Ada apa sayang? Kenapa tiba-tiba terdiam? Ibram sayang, kamu masuk ke kamar dulu ya, kata Raffi. Ibram mengangguk cepat dan segera berlari menuju ke kamarnya. Setelah Ibram sudah tak terlihat lagi, Raffi segera mendekati Zira dengan raut wajah yang tampak cemas. Apa benar besok Ibram sudah berusia 10 tahun? Benar, memangnya kenapa? Itu berarti mata batin Ibram akan terbuka. Kamu yakin Ibram akan mewarisi indera keenam kamu? Tentu saja, karena semua keturunan nenek moyangku diwarisi indera keenam, kecuali yang tidak normal, seperti Ozel. Terus, yang membuatmu tampak cemas begitu apa? Dahi Zira mengernyit. Sikap dan sifatnya akan berubah. Dulu aku juga seperti itu, kata ibu. Dulunya aku anak yang periang dan punya banyak teman. Tapi ketika usiaku masuk 10 tahun, semuanya berubah. Aku jadi anak yang introvert dan sedikit berlagak aneh. Makanya dulu ramai yang tak mau berkawan denganku karena sikap anehku. Tapi semesta mempertemukanku dengan Bia. Dia yang bisa mengembalikan jati diriku yang sebenarnya. Dia auranya sangat positif sekali. Siapapun yang dekat dengan dia pasti akan senang, jawab Raffi sambil masem-masem karena mengingat Bia. Sedangkan Zira tampak sedih, hatinya begitu nyeri mendengar sang suami begitu memuji mantan gebetannya itu. Ini bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali selama mereka menikah. Lama itu juga Zira tak pernah mendengar pujian apapun dari Raffi untuknya. Seakan-akan pernikahan mereka hanya formalitas belaka bagi Raffi. Zira merasa Raffi hanya menyintai ketika hendak melakukan sunah Rasul saja. Selesai melakukan itu, selesai juga cintanya. Padahal kepergian Bia sudah belasan tahun lamanya, namun Raffi tak kunjung membuka hati untuk Zira. Sepertinya sikap dan sifatnya sebelum bertemu dengan Bia kembali lagi, yakni menjadi seorang yang introvert dan kerap bersikap aneh, seperti berbicara sendiri. Raffi melirik Zira yang membuang muka karena cemburu dengan pujian Raffi pada Bia. Ia sudah hafal betul yang dialami Zira saat ini, tapi Raffi malah bersikap acuh tak acuh. Jadi, jam berapa besok kita pergi membeli kue ulang tahun untuk Ibram? Tanya Raffi mengalihkan pembicaraan. Siang. Oh, balas Raffi lebih nyelekit sambil berjalan meninggalkan Zira. Hanya 2 huruf, tapi kata itu membuat hati Zira sakit sekali. Selama pernikahan, ia hanya bisa makan hati terus. Ia ingin mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu, tapi nomor telepon orang tuanya telah ia hapus permanen. Entah apa yang membuatnya dahulu melakukan itu. Tak lama kemudian, Raffi datang kembali menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Zira hanya melirik sekilas. Setelah seluruh tubuhnya basah, tiba-tiba sosok Bia muncul di hadapannya sambil tersenyum manis.
Hal itu membuat Raffi begitu senang, matanya tambah berbinar-binar, jantungnya bergedup kencang. Entah mengapa setiap bertemu dengan Bia, ia pasti seperti itu. Seperti mengalami jatuh cinta berulang-ulang. Aku senang kau menghampiriku, walau ini selalu terjadi. Tetapi bagiku, tak ada rasa bosan sama sekali. Yang ada aku semakin senang dan mencintaimu, ucap Raffi dengan tatapan sayu. Bia hanya tersenyum sambil memandang lekat kedua mata Raffi. Raffi kemudian menuntut Bia untuk berdiri di bawah shower. Tubuhnya juga kini sudah basah. Raffi membelai lembut rambut yang menutupi wajah cantik Bia yang berpaduan antara Arab, Belanda, dan Indonesia. Keduanya saling bersih tatap penuh cinta. Wajah mereka semakin dekat hingga hidung bengis mereka saling bertemu. Ia mengelus-elus lembut pipi Bia dengan jempolnya. Mata mereka sama-sama terpejam seakan sudah terbuai akan nafsu yang terlarang itu. Terima kasih, kau sudah mencintai dan memperdulikan aku selama kita berteman. Karena itulah, hanya kau yang ada di dalam hatiku, dari dulu hingga selama-lamanya, ujar Raffi dengan suara parau. Aku begitu sangat-sangat mencintaimu. Aku mohon jangan pergi lagi. Dunia seakan gelap bila tiada dirimu. Raffi mulai mendekatkan bibirnya pada bibir Bia. Tetapi suara pintu diketok. Raffi mengembuskan nafas kasar, kegiatannya selalu saja diganggu oleh Zira. Ia segera memakai handuk kembali dan membuka pintu kamar mandi. Ada apa? Tanya Raffi dengan tatapan mendelik. Zira yang mendapatkan tatapan tajam dan bentakan itu seketika berjengit. Ia tertunduk tak berani menatap Raffi. Aku cuma mau tanya, siapa yang kau ajak bicara di dalam? Tanya Zira tergagap. Kau sepertinya tidak pernah mengenalku saja. Seorang yang indigo memang seperti ini, selalu berbicara dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kau akan lebih mengerti besok setelah Ibram berusia 10 tahun. Jawab Raffi sedikit meninggikan suaranya. Tapi kenapa percakapan kalian terdengar begitu romantis? Masa hantu kau perlakukan seperti itu, tetapi istrimu sendiri tidak? Seketika Raffi tersulut emosi mendengar omongan Zira. Entah bagian mana kata Zira yang membuat wajahnya sampai merah padam seperti itu. Begitupun dengan matanya yang juga merah seakan ada api yang berkobar di dalam sana. Karena tak ingin sampai memukul Zira, ia segera menutup pintu kamar mandi dengan keras agar tidak melihat wajah Zira. Rahangnya mengeras dan giginya bergemertak menahan amarah yang terpendam. Namun, amarah itu seketika musnah kala melihat Bia yang sedang tersenyum di posisi yang masih sama, di bawah shower. Bak air yang sejuk, senyuman itu mampu memadamkan api amarah Raffi. Raffi pun segera mendekati Bia kembali dan melingkarkan tangannya di pinggang Bia. Nafas Raffi terdengar memburu ketika Bia menyentuh dada bidang miliknya. Setelah puluhan menit, akhirnya Raffi keluar dari kamar mandi. Ia kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke kamar untuk memakai pakaian. Sedangkan Zira segera masuk ke kamar mandi mengecek ke dalam. Ia penasaran dengan wujud hantu yang Raffi ajak obrol tadi. Namun, setelah ia keliling kamar mandi, ia tak melihat apapun di sana. Bodoh. Aku kan gak bisa melihat hal-hal seperti itu, ujar Zira sambil menjitak jidatnya. Tapi kok aku bisa melihat hantu dan jin yang kemarin. Zira, ada sarapan apa? Zira tersekip mendengar teriakan Raffi. Ia segera keluar dari kamar dan menghampiri Raffi. Hari ini nasi goreng dulu, soalnya roti lagi habis, lirik Zira. Ya sudah, itu saja. Nanti kau beli roti lagi. Di laci nakas ada uang itu 200.000. Zira mangut-mangut. Ia kemudian ikut duduk di samping Raffi. Ibram, ayo sarapan dulu sayang. Panggil kakak juga ke sini, teriak Zira. Namun ditunggu. Mereka berdua tak kunjung datang memenuhi panggilan ibunya. Ibram, kamu dipanggil kok enggaknya?
Ucapan Zira terhenti ketika melihat kondisi kamar putranya kosong. Ia kembali berteriak-teriak mencari Ibram dan Ozel. Ketika keluar dari rumah, Zira bernafas lega. Rupanya kedua bocah itu sedang bermain di luar. "Ibram, kenapa nggak nyaut sih? Dari tadi ibu panggil kamu loh," ujar Zira merasa sebal. "Aku lagi asik main, Bu, sama kakak dan mereka," jawab Ibram. Mereka. Kedua alis Zira bertautan lantaran tidak mengerti dengan arti mereka itu. "Ayo kak, kita sarapan dulu. Ibu, boleh ajak teman baruku nggak buat ikut sarapan juga?" "Enggak, ayo cepat masuk," seru Zira. Ia segera menarik kedua tangan anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah. Pasalnya perasaan tiba-tiba tidak enak. Ibram melepaskan tangannya dan berlari mendekati Raffi yang tengah lahap menikmati nasi goreng buatan sang istri. "Ayah, masa ibu melarangku untuk mengajak teman baruku ikut sarapan di sini?" lapor Ibram sambil memayunkan bibirnya. "Kenapa kau melarangnya?" Sepertinya mata batin Ibram sudah terbuka. Mendengar itu, Raffi terkejut hingga membuatnya terbatuk-batuk karena tersedak. Dengan sigap, Zira memberinya air minum. Raffi pun meraih air itu dan segera meneguhkannya dengan cepat. "Apa kau bilang?" tanya Raffi dengan volume suara yang kecil agar Ibram tak mendengarnya. Zira mengangguk. "Soalnya tadi di luar aku tidak melihat siapa-siapa kecuali mereka berdua." "Oh, astaga, aku baru ingat. Kata ibuku menjelang umur 10 tahun, aku juga sudah mulai bisa melihat hal-hal seperti itu. Tapi belum semua bisa dilihat, hanya beberapa. Kalau nanti usia sudah masuk 10 tahun, barulah bisa melihat mereka semua," terang Raffi. Zira hanya berohria. Singkat cerita, malam pun tiba. Semuanya sudah terlelap tidur. Malam ini Raffi juga tidur di sebelah Zira. Karena hanya di malam Jumat saja Raffi tidur di gudang bawah tanah. Sekitar pukul 1 dini hari, Zira tiba-tiba terbangun ketika telinganya mendengar suara tawa sang putra, Ibram. Ia kemudian bangun dan menepuk-nepuk lengan Raffi, mencoba untuk membangunkannya. Tetapi Raffi tak kunjung bangun-bangun juga, seakan-akan ia sudah mati. Zira berdecak kesal. Ia pun mereka beranjak dari kasur dan keluar mencari suara tawa Ibram. Ketika ia membuka pintu kamar, bulu kuduknya seketika berdiri. Ia cukup lama berdiri di ambang pintu, merasa ragu untuk melanjutkan langkahnya untuk keluar. Tetapi tawa Ibram kian bertambah nyaring, membuat Zira juga semakin khawatir. Ini pertama kalinya ia mendengar Ibram tertawa di tengah malam seperti ini. Ia semakin khawatir ketika ia baru ingat jika saat ini usia Ibram sudah memasuki 10 tahun. Ia takut jika yang dikatakan Raffi itu benar. Baru saja melangkah maju 2 kali, Zira terperanjat kaget melihat ketiga anak perempuan yang selama menjahilinya itu sedang berlari-lari di dapur bersama Ibram. Kebetulan dapur mereka memang tak ada pintu ataupun sebuah gorden yang menutupnya. Dengan cepat, Zira berlari ke dapur mendekati Ibram. Saat sudah berada di dapur, ia celingak-celinguk mencari keberadaan sang anak. Tapi ia tak melihat Ibram di sana. "Ibram, sayang, kamu di mana?" lirih Zira sambil berjalan mengendap-endap. Zira spontan menoleh ke arah kamar mandi seketika ia mendengar suara tawa Ibram di arah sana. Ia gegas berjalan ke kamar mandi dan melihat ke dalam sana. "Ibram, apa yang kau buat di dalam situ? Ini sudah tengah malam, sayang," kata Zira seraya mendekati Ibram yang sedang berdiri di dekat bak air. Hening tak ada jawaban. Ibram hanya menatap mata ibunya. Zira berjongkok di hadapan Ibram sambil memegang lengan dan pipi anaknya itu. "Ibram, coba jawab ibu. Apa yang Ibram buat di sini di tengah malam begini? Seharusnya kan Ibram sudah tidur dengan kakak Ozel di kamar," ucap Zira pelan-pelan. "Tadi Ibram diajak main sama mereka, ibu. Mereka seru deh.
Gak seperti kakak yang gak asik kalau diajak main. Mata Zira membulat seketika mendengar jawaban Ibram. Apa mereka itu ada 3 orang sayang? Ibram mengangguk cepat. Tapi mereka sudah pergi. Mereka masuk tadi di dalam bak mandi. Mereka juga ajak Ibram buat masuk ke dalam situ, ucap Ibram dengan polos. Zira semakin terkejut. Ia segera menarik tangan Ibram untuk keluar dari kamar mandi. Ia jadi bertambah takut sebab ketiga anak perempuan itu hampir saja mencelakakan Ibram. Entah apa yang akan terjadi jika Zira tadi tak jadi keluar dari kamarnya. Ibu, Ibram masih gak ngantuk. Ibram masih pengen main, rengek Ibram. Ibram, dengerin ibu ya. Mereka itu bukan manusia. Jadi kamu tidak boleh main sama mereka lagi ya. Aku tidak percaya. Ibram, jangan membantah deh. Kamu itu udah gede. Kalau ibu bilang tidak ya tidak. Apa kau ingin berteman dengan hantu? Apa kau tidak takut dengan mereka? Pakik Zira merasa kesal. Tidak, aku tidak takut. Di belakang ibu ada hantu saja aku tidak takut. Zira membeku. Ia menolehkan kepalanya perlahan ke belakang untuk melihat hantu yang dimaksud oleh Ibram. Tapi bohong. Ledek Ibram, kemudian ia berlari masuk ke kamarnya lalu menutup pintunya. Zira hanya menghela nafas panjang. Ia pun mengayunkan kakinya masuk ke dalam kamarnya kembali. Di dalam kamar ia menatap Raffi dengan tatapan yang kesal. Karena di saat-saat seperti ini, ia begitu sulit untuk dibangunkan. Tanpa ia ketahui, jika saat ini Raffi sedang didatangi oleh nenek moyangnya di alam mimpi. Raffi, nenek sudah berulang kali memperingatimu untuk tidak melakukannya. Sekarang kau sudah terlanjur jauh. Nenek tidak peduli lagi. Rasakan saja karma yang akan kau hadapi kelak, tegur nenek moyang Raffi. Sudah kesekian kalinya nenek moyangnya itu datang untuk menegur Raffi. Tapi Raffi tetap tak peduli dengan semua teguran dan celetohan sang nenek. Baginya, hidupnya ya hidupnya, jangan ada yang mengusiknya. Ah, sudahlah nenek, aku bosan mendengar celetohanmu. Biarlah aku hidup dengan caraku sendiri. Kau pun sudah lama mati, banyak urusan sekali toh. Karmanya juga aku yang tanggung sendiri. Saat ini aku hanya ingin menikmati hasil kerjaku, balas Raffi dengan malas. Dasar kau ya. Dengar Raffi, hari kematianmu dihitung mulai hari ini. Kau tidak akan menyangka dengan seseorang yang akan menjadi malaikat Israel untukmu. Dan saat itu kau akan meminta bantuanku. Tapi aku hanya akan berdiri tertawa menyaksikan kematianmu. Kau kira aku takut? Yang kau ucapkan itu hanyalah omong kosong, sekedar menakut-nakutiku saja. Tak ada manusia yang bisa membunuhku begitu saja. Karena aku sudah punya raja sendiri. Aku tidak peduli lagi denganmu. Kau sangat lucu, Raffi. Oke, baiklah. Kita lihat saja nanti di detik-detik kematianmu. Kupastikan kau akan terbelalak tak percaya. Bahkan sesuatu yang kau sebut raja itu pun tak mampu membantumu nanti. Camkan itu, hardik nenek moyang Raffi sambil tersenyum miring. Kemudian ia pergi dari mimpi Raffi. Pergi sana, dasar nenek peyot. Aku juga tidak butuh bantuanmu lagi. Tujuanku sekarang sudah berbeda. Aku tidak mau menolong orang lagi, teriak Raffi. Selama Raffi menjadi seorang yang memiliki indera keenam, nenek moyang itulah yang selalu menjaga Raffi kapanpun dan dimanapun. Jadi dia tak bisa mati dalam keadaan pengaruh gaib seperti santet, teluh, guna-guna, sihir, dan lainnya. Tak hanya dia, semua keturunan sang nenek ia lindungi termasuk almarhum ayah Raffi sendiri. Dan rata-rata keturunan yang meninggal pasti dalam keadaan yang husnul khotimah. Salah satunya ya ayah Raffi, yang mati saat itu ia sedang melaksanakan sholat fardu di masjid. Namun keturunannya kali ini malah melenceng dari ajaran Islam.
untuk taat beribadah dan tidak melakukan dosa besar seperti yang dilakukan Raffi saat ini. Yang entah ritual apa yang ia lakukan, atau selama ini ritual itu hanyalah bohong dan asik baik-baik saja. Entahlah, semua masih sekedar dugaan semata. Selamat pagi sayang, selamat ulang tahun ya. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak kesayangan ibu ini, ucap Zira sambil tersenyum lebar kepada Ibram yang baru saja terbangun. Iya, jawab Ibram singkat. Kamu masih marah sama ibu? Ibu minta maaf ya. Mohon Zira dengan ekspresi memalas. Enggak, ketus Ibram. Udah deh bu, Ibram mau mandi, nanti telat masuk sekolah. Ibram langsung beranjak dari kasur dan berjalan keluar meninggalkan Zira dan Ozel. Kata Raffi, setelah Ibram berusia 10 tahun, dia akan jadi seorang yang pendiam. Tapi kok ini tidak? Batin Zira. Kemudian Zira pun juga keluar dari kamar dan menuju ke dapur. Dari arah belakang, Ozel berjalan mengekori ibunya. Anak yang spesial itu segera memegang ujung lengan baju sang ibu sambil menatapnya polos. Zira hanya memberikan lirikan malas kepada Ozel. Lama ini, anak itu kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Karena bagi mereka, Ozel hanyalah anak yang tidak berguna dan merepotkan. Apalagi Zira, ia selalu meluapkan emosinya pada si sulung jika ia sakit hati dengan perlakuan Raffi padanya. Di meja makan, terlihat sudah ada Raffi di sana tengah menyantap sarapan yang sudah Zira siapkan. Ozel pun ikut duduk di samping ayahnya. Ia menatap Raffi lamat-lamat seakan meminta roti bagian dia. Sama halnya dengan Zira, Raffi juga meliriknya dengan malas. Zira, buatin roti selai buat dia cepat. Aku tak suka melihat wajahnya. Dia terus menatapku seperti itu, membuat orang tidak nafsu saja. Kata Raffi dengan ekspresi wajah yang emosi. Zira mengangguk patuh. Dia segera meraih 2 lembar roti dan memberinya selai kacang. Kemudian ia berikan kepada Ozel. Setelah mendapatkan jatahnya, anak itu tampak begitu senang. Ia sampai cekikikan berulang kali. Zira memutar bola matanya dengan malas ketika melihat reaksi Ozel itu. Beberapa menit kemudian, Ibram pun keluar dari kamar mandi. Ia langsung saja menuju kamarnya tanpa menyapa sesiapapun di dapur. Sayang, Ibram kok tidak seperti yang kau bilang? Seru Zira sedikit berbisik. Maksudnya, kau bilang dia akan jadi anak pendiam. Tapi kok dia malah berbeda? Sekarang ia malah jadi pribadi yang jutek dan wajahnya tak seceria dulu. Kalian gak berantem? Enggak sih, hanya masalah kecil. Aku juga sudah minta maaf. Anak kecil, walaupun masalahnya sekecil debu, dia akan merajuk terus-menerus. Ya udah, coba nanti kau yang ngajak bicara. Mana tahu dia tidak marah denganmu. Bermenit-menit kemudian, Ibram datang menghampiri mereka bertiga di dapur. Ia tampak sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Ia kemudian duduk di sebelah kakaknya. Ozel yang lugu itu mengeluarkan roti bekas gigitannya pada sang adik. Ibram menolaknya lantaran roti itu sudah basah bercampur dengan liur Ozel. Ibu, tadi menggosipi aku ya? Mau sekecil apapun bisikan ibu, aku tetap bisa mendengarnya. Mana rotiku? Sambung Ibram. Zira dan Raffi tergemap. Mereka saling bersih tatap mendengar ucapan Ibram barusan. Mereka berdua merasa kagum sekaligus terheran-heran dengan kemampuan Ibram saat ini. Ia pun segera membuatkan Ibram roti seperti yang ia pinta tadi. Aku tidak mau selai kacang, aku maunya selai coklat, bentak Ibram. Ibram makan ini dulu saja ya, nanti ibu belikan selai coklatnya. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah pakai selai. Ibram, kau ini kenapa sampai marah-marah begitu dengan ibumu? Tegur Raffi. Bukannya takut mendapatkan teguran itu, Ibram malah memberikan tatapan elang pada Raffi. Entah apa yang terjadi dengan anak itu, ia seakan kerasukan hantu di pagi hari ini.
Emosi Raffi memuncak. Ia segera berdiri dan berjalan mendekati Ibram. Jira yang tahu apa yang akan terjadi segera berlari dan berdiri di tengah antara Raffi dan Ibram. Jira mencoba menenangkan sang suami agar tak melakukan kekerasan pada anaknya sendiri. Kemudian ia menuntut Raffi untuk duduk di kursinya kembali. Tetapi tatapan Raffi yang tajam itu masih tak lepas dari Ibram. Hanya beberapa gigitan roti saja, Ibram sudah enak. Ia meletakkan sisa rotinya itu di atas piring dengan sedikit kasar. Lalu ia turun dari kursi dan pergi masuk ke kamarnya. Jira sudah mencoba untuk menghentikan langkahnya, tapi Ibram malah pura-pura tak mendengarkannya. Raffi yang sedari tadi memendam emosinya memukul meja dengan keras, membuat Jira dan Ojol tersentak kaget. Jira segera mendekati Raffi kembali dan mengelus kedua pundak Raffi. Ia mencoba untuk meredam amarahnya. Namun, sama saja dengan Ibram. Raffi juga tak mendengarkan ucapan Jira. Ia begitu kesal melihat mereka berdua. Kalau satu Raffi saja ia kewalahan menghadapi sifatnya, apalagi sekarang sudah ada dua Raffi yang seperti itu. Membuat Jira semakin mumut dan gusar. Kita tidak usah memberikannya kue ataupun hadiah. Tidak usah. Ibram juga tidak mau, teriak Ibram. Sudah sayang, biar aku saja yang bicara dengannya, ucap Jira memohon karena Raffi lagi-lagi ingin menghampiri Ibram. Tidak usah ibu, aku sudah mau berangkat ke sekolah, teriak Ibram lagi. Terlihat Ibram sudah keluar dari kamarnya sambil menenteng tasnya. Ia terus berjalan keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun ke arah dapur. Jira hanya diam melihat Ibram pergi ke sekolah sendirian. Singkat cerita, Ibram sudah pulang. Wajah anak itu masih tetap cemberut seperti tadi pagi. Jira yang melihatnya segera menghampiri Ibram dan mengajaknya bicara dengan kepala dingin. Aku kesal ibu. Semua temanku mengatakan kalau aku ini aneh, suka bicara sendiri. Padahal aku sedang bicara dengan seseorang, tapi mereka pura-pura tidak melihatnya dan mengajak diriku, teriak Ibram. Sabar sayang. Rasanya aku ingin mencakar wajah mereka satu persatu, ucap Ibram begitu geram. Sejak kapan kamu punya pikiran sejahat itu? Perasaan Ibram anaknya lemah lembut deh kayak ibu, tegur Jira. Diam, kalian jangan menertawaiku, Ibram berteriak sambil melemparkan tasnya ke sudut ruangan di belakang Jira. Siapa yang menertawakanmu? Ibram pun menunjukkan segala arah. Jira tertegun. Dia baru sadar kalau saat ini mata Ibram tengah menangkap makhluk tak kasat mata yang menghuni rumahnya. Jumlahnya tak tanggung-tanggung. Ia seakan menunjukkan puluhan makhluk gaib di rumahnya. Sebanyak itu. Apa-apaan ini? Yang dikatakan Raffi berbeda dengan yang terjadi saat ini. Bukannya menjadi anak yang pendiam, Ibram malah jadi anak yang temperamen, batin Jira. Jira pun menyuruh Ibram untuk mengganti pakaiannya dulu, kemudian makan siang. Sementara itu otaknya masih berpikir keras dengan apa yang terjadi pada Ibram. Semua rentetan kejadian ini membuat Jira menguras banyak energi. Setelah Ibram mengganti pakaiannya, bocah itu terus berjalan memasuki dapur. Jira pun berjalan mengekori Ibram menyusuli ke dapur. Ia siapkan semua piring, sendok garpu, nasi dan lauk pauk di atas meja untuk Ibram. Ibu, jangan duduk, tegur Ibram. Jira yang baru saja ingin menjatuhkan bokong di atas kursi, tiba-tiba ditegur Ibram. Loh, kenapa? Ibu tidak lihat, semua kursi ini sudah ada yang mendudukinya, jelas Ibram. Sekali lagi, omongan Ibram membuat Jira terpengarah. Ia memandangi semua kursi dan membayangkan ada hantu-hantu yang ikut duduk di meja makan itu bersama Ibram. Jira juga terlihat mulai tak nyaman dengan kelakuan Ibram saat ini. Mungkin inilah yang membuat teman-teman Ibram menyebutnya aneh. Apalagi dengan mereka yang belum terlalu mengerti dengan dunia mistis. Karena seandainya Ibram bukan anaknya, Jira pun sudah menjauhi dan ikut mengolok-oloki Ibram. Ibram, jangan berlebihan. Mereka semua itu hantu.
Apa kau tidak takut dengan tampilan mereka yang menyeramkan? Menyeramkan apanya, Ibu? Mereka semua bersih dan rapi, bantah Ibram. Pantas saja anak ini tidak takut. Rupanya hantu-hantu ini pandai memberdayai Ibram. Tapi kenapa mereka harus berubah penampilannya agar tidak seram di mata Ibram? Zira bergumam di dalam hatinya. Mending ibu keluar saja, aku mau makan, gak mau diganggu. Dengan perasaannya berkecamuk, Zira mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibram. Daripada terus berdebat dengannya yang tak ada habisnya. Mungkin karena Ibram masih kecil, jadi belum terlalu mengerti dengan hal-hal seperti itu. Ia duduk di atas sofa sambil memandang Ibram yang sedang menyantap makanan siang. Perasaan Zira bercampur aduk melihat tingkah laku Ibram. Anak itu makan sambil berbicara sendiri. Raffi yang baru datang dari luar itu segera menghampiri Zira yang terlihat cemas itu. Kau kenapa? Zira mengusap rambutnya ke belakang dengan kasar sambil mengembuskan nafas panjangnya. Aku pusing dengan kelakuan Ibram. Semua makhluk gaib yang dia lihat, ia dianggap manusia. Apakah dulu kamu juga seperti itu? Melihat semua hantu dengan penampilan yang bersih dan rapi? Tidak, semua yang kulihat sama dengan wujud aslinya. Dulu aku butuh waktu untuk beradaptasi dengan indera keenamku. Hal itulah yang membuatku sering mengurung diri, jawab Raffi. Habis itu, kenapa Ibram berbeda? Bahkan dia punya niat jahat untuk mencelakakan orang-orang yang menghina tingkah lakunya yang aneh, ucap Zira gusar. Aku juga bingung mengenai itu. Sejauh ini, hanya Ibram yang seperti itu di antara semua keturunan nenek moyangku. Dan coba kau lihat di dapur, mereka yang duduk-duduk di atas kursi bersama Ibram itu. Apakah penampilan mereka bersih dan rapi? Lanjut Zira. Raffi pun menoleh ke arah dapur dan mengamati semua hantu yang ada di dalam sana. Tidak, mereka semua bahkan lebih menyeramkan. Ada yang tak berkepala, tak punya lengan dan mata, rahang sobek, organ tubuhnya keluar dari lainnya, jawab Raffi dengan santai. Terus, apakah di rumah ini banyak hantu? Soalnya Ibram juga melihat banyak hantu di sini yang katanya menertawakannya. Aku juga sedikit terkejut tadi, kenapa bisa rumah ini dipenuhi oleh hantu-hantu? Padahal sebelumnya rumah ini hanya ada beberapa saja, tidak sampai puluhan. Mungkin karena aura Ibram yang menarik mereka masuk ke sini. Karena aku juga dulu seperti itu. Tapi mereka tak bertahan lama karena ayahku selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran di rumah. Mereka jadi pergi satu persatu. Tapi kau tenang saja, aku juga pandai mengusir mereka dengan cara yang lebih cepat, sambungnya. Raffi dan Zira tersentak mendengar kegaduhan di dalam dapur. Dengan cepat mereka berlari menuju ke dalam dapur. Di sana, Ibram tanpa menodongkan sebuah garpu ke arah kanan, berhadapan dengan kamar mandi. Ibram, ada apa? Ucap Zira terlihat begitu cemas. Raffi hanya diam. Ia tahu jika saat ini Ibram sedang menodongkan garpu itu pada sosok hantu yang penampilannya menyeramkan. Tenanglah dulu Zira, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Ibram, titah Raffi. Pergi kau dari sini, jika tidak, garpu ini akan menghancurkanmu, ancam Ibram pada sosok itu. Detik kemudian, Ibram terlihat semakin marah. Ia berlari mendekati sosok tersebut, menjatuhkan tubuhnya ke lantai, kemudian menusuk-nusuk tubuh hantu itu. Raffi terheran, mengapa garpu itu bisa menyakiti makhluk itu, padahal ia bukan manusia. Seharusnya tidak merasa sakit ataupun terluka. Karena dari penglihatan Raffi, sosok itu terluka karena tusukan garpu yang tusukan Ibram padanya. Sedangkan Zira merasa bingung. Ia tak bisa mencerna dengan apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Raffi tampak tertegun. Ia terlihat sudah mengerti dengan huru hara tersebut. Ibram, sudah, berhentilah, pinta Raffi. Namun, bocah itu seperti kerasukan iblis. Ia terus saja melakukan penusukan itu tanpa memperdulikan perintah Raffi. Hingga Raffi harus menarik tubuh Ibram agar ia berhenti melakukan itu.
Ibram terus memberontak berusaha melepaskan diri dari tangan ayahnya. Seakan-akan ia masih tak puas menusuk makhluk itu. Zira menatap lantai di mana Ibram tadi menusuk makhluk gaib di sana. Matanya membulat melihat ada bekas darah di sana. Bekas darah itu membentuk titik-titik seperti ujung garpu yang Ibram pegang. Zira mendekat ke arah darah itu. Dia ingin memastikan apakah itu benar darah. Ayah, lepasin. Ibram tidak suka ada sosok menyeramkan di rumah Ibram. Mereka harus tersiksa. Pekik Ibram. Benar, yang Raffi pikirkan tadi benar sekali. Pantas saja hantu-hantu yang dilihat Ibram berubah dirinya menjadi tidak seram di mata Ibram. Karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika sampai Ibram melihat wujud asli mereka. Tetapi sesosok yang ditusuk Ibram tadi begitu berani menunjukkan wujud aslinya. Tapi ada satu hal yang belum Raffi mengerti. Bagaimana bisa garpu yang dipegang Ibram bisa melukai sosok tadi? Padahal garpu itu bisa saja menembus tubuhnya tanpa lecet sedikit pun. Raffi hanya menyimpulkan jika Ibram ini anak yang ajaib. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.